Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru Sekolah Alfitian. Di sini saya akan memandu kalian untuk berkeliling mengenalkan gedung-gedung yang ada di Alfitian, khususnya gedung SMP. Ayo, mari kita mulai. Pertama, ini adalah gerbang. Jadi pintu masuk ke Sekolah Alfitian, di mana gerbang ini selalu tertutup jika pada waktu-waktu yang tidak dibuka. Mari masuk ke dalam. Kebetulan sekarang lagi sedang ada acara di gedung SD, makanya mungkin ada banyak kegiatan. Ini kita lihat ada gedung. Ini gedung kantor yayasan. Jadi tempat staf yayasan berkantor adalah di sini. Lalu kita sebelah ini. Pos security. Ya, ini ada pos security. Nah, ini ada dua orang security yang sangat gagah. Ya. Perkenalkan diri, Pak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Pak Udin. Saya petugas keamanan di Alfitian School Tangerang. Oh, Bapak? Nama saya Utomo, petugas keamanan Alfitian Tangerang. Nah, ini mas security-nya ya. Lalu kita ke sini. Ini ada masjid. Ya, ada masjid di mana ada terdiri dari dua lantai. Untuk lantai pertama ini biasanya digunakan oleh anak-anak SD, sedangkan untuk lantai yang kedua itu anak-anak SMP dan SMA selalu berjamaah pada sholat zuhur dan asar setiap harinya selama masa berlakunya sekolah, selama masuk sekolah. Sekarang kita nah, ini di sini. Ini adalah mungkin sekarang yang terlihat adalah motor-motor, tapi pada hari-hari biasa, hari-hari masuk sekolah biasa, ini adalah tempat sekolah siswa-siswa meparkir sepedanya bagi yang datang ke sekolah menggunakan sepeda. Jadi biasanya di sini banyak sepeda berjejer, rata-rata ya anak SMP dan juga anak SMA. Sekarang kita ke sana. Di sini ada beberapa gedung. Kalau kita lihat, ya, di sana yang paling tinggi itu, coba kita lihat ke sana. Itu ada gedung SD, ya. Nah ini itu gedung SD. Lalu bagi anak-anak yang kemarin mendaftar ke asrama, walaupun sekarang belum masuk, asrama ada di sebelah sana di ujung. Ya. Jadi kalau kita lurus jalan terus sampai mentok, di situ lah letak gedung asrama. Sedangkan untuk gedung ini sendiri yang akan kita lihat ini, inilah gedung yang terbesar di sini, terdiri dari SMP dan SMA. Ya, sebelah kanan ini dari tengah itu ke kanan semuanya adalah SMP, sedangkan dari sebelah kiri ini dari tengah ke kiri adalah SMA dan juga mungkin terdiri dari beberapa kelas TK yang lantai 1. Ini lapangan futsal, juga kadang berfungsi sebagai lapangan basket untuk kegiatan ekstrakurikuler ataupun untuk kegiatan olahraga jika ada jam pelajaran olahraga. Nah, sekarang kita melihat sini ada pintu, ini loh, ya, pintu masuk, tapi hanya khusus untuk siswa putra. Jadi putri tidak boleh masuk ke sini. Ada pintu lain untuk siswa putri. Karena semenjak masuk dari sana, ketika masuk gedung, siswa putra dan siswi putri berbeda. Bahkan kelas juga dipisah, maka pintu masuk pun bisa. Dan ini tempat masuk untuk siswa putra. Kita masuk.
seperti ini keadaannya. Di sini kita lihat ada lemari yang berisi piala-piala dari prestasi yang telah ditorehkan kakak-kakak kelas kalian yang dulu, yang mungkin sekarang sudah alumni. Ada banyak piala yang alhamdulillah anak-anak Alfitian, peserta didik Alfitian berprestasi. Banyak yang berprestasi. Kemudian kita lihat di sini ada karya-karya kakak-kakak kelas kalian. Lalu di sini mungkin kelihatan seperti itu, tapi kesana adalah unit TK dan siswa tidak diperkenankan untuk masuk sana. Lalu kita lihat di sini ada foto-foto sejarah berdirinya Alfitian, foto-foto dulu, ya kita lihat. Nah, ini juga ada foto kenangan dari Alfitian. Nah, sekarang kita masuk sini. Di gedung ini kita tidak menggunakan sepatu, maka sepatu kita taruh di rak yang telah disediakan. Ya. Ini sudah ada identitasnya per kelas. Jadi masing-masing kelas menaruh sepatunya di tempat yang telah disediakan. Lalu kalau kita ke sana, kita ke daerah sini, ini adalah kamar mandi putra. Ya. Jadi yang sekarang kita lihat, ini digunakan untuk kegiatan agenda mingguan siswa putra. Ya, biasanya ketika hari Jumat, ya, kegiatannya adalah kita membaca alamat surat bareng dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya berkumpul di sini. Ini untuk yang tempat putra. Ada pula misalnya setiap harinya kita disunahkan sholat duha, dianjurkan untuk siswa Alfitian sendiri, dianjurkan untuk sholat duha. Nah, pagi-pagi ketika mereka datang, akan ada guru yang berjaga di sini dan menganjurkan anak-anaknya sebelum naik ke atas untuk sholat duha 2 maupun 4 rakaat di sini. Ya, seperti itu. Ini lalu kita mengacu ke lantai 1. Ini tidak ada kelas di lantai 1. Ya, tidak ada ruang kelas di lantai 1. Yang ada di lantai 1 itu yang pertama sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada yang namanya laboratorium IPA. Ya, mari kita lihat cek dalam. Nah, seperti ini. Mungkin masih terlihat berantakan, banyak buku, juga atas ada di sini ada Al-Qur'an. Ini semuanya milik si peserta didik kelas 7 yang milik kalian. Nah, di sini ada barang-barang yang digunakan untuk praktek pelajaran IPA. Ya, seperti inilah. Di sebelah sini ada ruangan perpustakaan. Mari kita cek ke dalam. Nah, di sini banyak terdapat buku-buku, walaupun pengetahuan alam, pengetahuan sosial maupun pengetahuan agama banyak terdapat di sini. Di sini kalian bisa meminjam buku, membaca, dan banyak hal. Kadang juga digunakan untuk belajar. Ya pokoknya seperti itulah. Ya, inilah fungsi perpustakaan, kan kalian tahu perpustakaan itu yang bagaimana. Seperti inilah ruangannya terlihat seperti ini. Ya. Kita untuk pintu ini kita menuju ruangan tata usaha. Ya, di sini kita lihat, di sini letaknya sebelah kiri kita melihat ruangan kepala sekolah. Ya, ini ruangan milik kepala sekolah dan sebelah sini tempat mungkin bertemunya tamu dengan guru. Ya, lalu kita lihat sini. Nah, di sini mungkin kantor dari beberapa pembantu kepala sekolah. Beberapa bagian pembantu kepala sekolah, ada bagian kurikulum, ada bagian humas, dan ada juga bagian tata usaha. Semuanya letaknya di sini. Ada juga bagian kesiswaan juga di sini. Jajaran pembantu dari kepala sekolah. Menuju ke sini. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, kalau putra masuknya lewat pintu yang tengah dari gedung, kalau untuk putri masuknya dari sebelah sini. Jadi
jalannya lebih panjang, ya. Kalau kita lihat, oh ini terkunci, ya nggak apa-apa. Inilah gedungnya, ini di sebelah ujung ya. Jadi ini tempat masuk putri dan ini lobi putri. Kalau kegiatan hari Jumat Adi Putra yang di sebelah sana, maka putri di sebelah sini. Begitu juga sholat duha dan kegiatan yang lain ini untuk putri. Ya. Jadi putra tidak boleh lewat sini. Ya. Putra tidak boleh lewat sini dan ya pokoknya dilarang. Ini khusus untuk putri. Dan kalau kita lihat sepatunya dari sana, lalu kemudian kamar mandinya dari ya itu masuk belakang ke kamar mandi. Jadi kita nggak perlu videoan kamar mandi itu. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 setelah dapat beberapa ruang kelas, UKS juga kantor guru putri atau ruangan guru putri. Yang kita lihat kalau di sini ini adalah ruang UKS ya. Bila yang sakit itu istirahat maka di sini. Nah, kalau kita berada di sini, ini loker-loker yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi masing-masing nanti mendapat satu loker untuk menaruh buku dan lain-lain ya. Nah, ruangan ini lantai 2 terdiri dari 6 kelas ya. Masing-masing grade atau masing-masing angkatan putri ada 2 kelas ya. Kalau kelas 7 D dan E, kelas 8 D dan E, dan juga kelas 9 D dan E. ABC-nya kemana? ABC itu kelas untuk putra. Kita lihat sebelah kiri kita, ini ruangan untuk kelas 7D ya. Kalau yang penasaran bagaimana ruangan itu terlihat, nah seperti ini. Ini hiasan-hiasan ini masih warisan dari kelas 7D tahun sebelumnya. Ya, ada di sana viewer dan lain sebagainya. Di sini juga sebelah sini ya kita lihat ini mading-mading yang mading-mading yang dibuat oleh satu di kelas 7D tahun kemarin. Kalau ini untuk kelas 7D, maka kembali kita sekarang ke 7E ya. Jadi kalau tadi sebelah kiri dari kita datang, ini sebelah kanan kita, sebelah kiri kanan saya, ini ruang kelas dari 7E. Nah, seperti ini terlihatnya. Masing-masing kelas terdapat AC ya. Jadi tiap kelas itu ada AC, juga ada CCTV di sebelah sana. Coba kita lihat. Nah, di sana ada CCTV. Jadi kegiatan yang di ruangan itu dipantau oleh CCTV agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu. Menuju kelas ini ada pintu untuk kelas 8D. Mungkin tidak perlu masuk ya. Kalau penasaran mungkin nanti ketika masuk kelas kalian bisa lihat kelas 8D. Isinya mungkin sama aja, tidak berbeda jauh. Nah, sebelah sini ada kelas 8E. Di sini ada 9D dan sebelah sininya kelas 9E. Ya. Jadi itu 6 kelas untuk putri. 7, 8, 9 masing-masing 2 kelas. Lalu ke sini di ujung sebelah kanan atau di bagian tengah sini terdapat satu ruangan. Dan ini adalah ruangan untuk guru putri. Ruangan untuk guru putri. Jadi kalian kalau misalnya nanti mencari guru putri, ya maka di sinilah tempatnya. Di sinilah biasanya para guru putri, ustazah-ustazah berkantor. Dan yang tadi saya katakan toilet atau kamar mandi lantai 2 untuk wanita di sana, sebelah sana. Kita lihat. Ya. Oke, sekarang kita menuju lantai 3. Kita lihat di sini kantor pertama, ruangan pertama yang kita lihat ketika kita naik lantai 3 adalah ini, ruangan BK atau bimbingan konseling. Disinilah tempat berkantornya guru-guru BK. Ya.
Biasanya kalau ada yang bermasalah dipanggilnya ke sini. Ya saya harap nanti kalian jangan sampai dipanggil ke sini untuk bermasalah ya. Menuju sini. Nah, untuk kelas sendiri, untuk lantai 3 ini kelas hanya yang sebelah kanan semuanya. Sebelah kanan dari saya ini kelas semua. Tapi kalau sebelah kiri itu adalah laboratorium. Kalau kita lihat di sini, ini yang pertama, ini kemarin digunakan untuk kelas SD ya kan? Nah kalau yang ini sekarang, ini kelas 7B tahun kemarin. Kita lihat di sini pintunya, lihat ada nama-nama dari bahasa Arab. Nah begini dalamnya kemarin. Ini warisan kelasnya tahun kemarin. Ya, di sana ada jadwal-jadwal yang tertulis dalam bahasa Arab. Ya memang sekolah Alpitian ini di sini penekanan bahasa Arabnya ya lebih ditekankan ya, karena sekolah Islam. Kita belajar bahasa Arab, maka kalau bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Maka di sana ada contoh percakapan dalam bahasa Arab, bahkan gangguan pun kalau bisa dibuat dalam bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Ini dalam jadi tiap kelas memang nanti disebutkan tempat untuk nanti untuk menghias kelas. Kalau ini kelas 7D, 7B ya, maaf. Nah, yang di sini ada kelas 7C. Ya. 7A-nya kemana? Nanti di lantai 4. 7C sama ya. Ada nama-nama yang tertulis dalam bahasa Arab. Itu nama-nama anggotanya. Nah, di sini ini lebih cerah mungkin ya, karena terbuka gitu ya. Apa namanya bagian ini? Nah, mungkin yang suasana kelas. Saya kira kalau suasana kelas tidak beda jauh ya, sama aja masing-masing kelas. Yang membedakan adalah hiasan-hiasan yang mereka buat seperti itu. Maka memang biasanya ada lomba untuk menghias kelas supaya semangat dalam menghias kelas. Nah, seperti itu. Ayo, balik ke sini. Untuk sekarang kita bahas yang sebelah kanan dulu ya, sampai ujung. Nanti yang sebelah kiri juga saya akan bahas. Di ujung sebelah kanan ya, lantai 3 ini ada ruangan dari Hayatul Thalabah atau ruangan OSIS ya. Ruangan OSIS, disinilah para OSIS ya, anggota OSIS biasanya mengadakan rapat. Nah, juga terdapat komputer. Di sini ada, kita lihat ada jas OSIS, masing-masing ada namanya. Sepertinya ruang OSIS ya. Memang tidak terlalu besar tapi insya Allah nyaman. Di sini ada lemari tempat menyimpan barang-barang. Di sana ada, kelihatan ada barang-barang olahraga. Ya. Oh iya, saya lupa tadi ketinggalan. Nah, di sel SMP Alpitian sendiri khususnya ya, OSIS itu kita melihat ada harga softjur. Apa itu? Ya, softjur, jujur ya. Artinya ya kita membelinya dengan jujur. Artinya apa? Tidak ada yang menjaga. Kita beli, harga sudah tertera. Ya, kalau ada kembalian kita ambil hak kembalian seperti seharusnya. Kalau kembalian 1000 ya kita ambil 1000, 2000 ya 2000. Di sini melatih kejujuran. Ya. Jadi kalau misalnya lebih, ya berarti dia nggak jujur. Itu udah urusannya mungkin antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini memang sangat ditekankan sekali kejujuran. Ya. Di tata tertibnya. Nah, lihat, coba bisa dilihat tata tertibnya. Nah. Untuk putri sendiri ada tadi sebenarnya biasanya di lantai 1 ya. Cuma mungkin karena sekarang sedang tidak aktif kegiatan di sekolah, maka ditiadakan dulu nomor ini. Kalau yang tadi sudah saya bahas yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri. Dari yang sini yang paling dekat adalah ini ruangan untuk praktek apa namanya, pelajaran seni budaya ya, seni budaya. Biasanya prakteknya di sini. Oh, ini terkunci mungkin ya. Tadi bisa dilihat ya. Biasanya prakteknya di sini, membuat kesenian, memasak dan lain sebagainya, prakteknya di sini. Nah, untuk dua ruangan yang tersisa ya, ini adalah laboratorium komputer. Ini keadaannya ya. Banyak, jumlahnya banyak. Oh, cukup ya.
untuk menunjang sarana belajar kita. Jika nanti kalau misalnya keadaan sudah normal dan kita sudah masuk kelas dengan yang biasa. Ini ya namanya laboratorium komputer. Satu, jadi laboratorium komputer itu ada 2 ruangan ya. Jadi memang digunakan kadang-kadang untuk kelas 9 ujian itu kan UNBK kemarin, kemarin nggak ada ya. Atau tahun sebelumnya UN berbasis komputer. Ini terkunci, tapi insya Allah dalamnya sama seperti ruangan sebelum. Nah, di sini di dinding-dinding kita melihat ada hiasan, ada di sini nama-nama sayuran dalam bahasa Arab, di sini ada hiasan, lalu di sini ada banyak lah. Kita melihat di dinding itu ada semacam anjuran, ada di sini ada tokoh, beginilah. Ya. Jadi tidak kosong dan ditempel dengan sesuatu yang berguna. Ya. Kita naik ke lantai 4. Kita melihat ketika pertama kali kita datang ke atas, kita melihat papan pengumuman yang biasanya berisi pengumuman tentang sekolah tentang SMP. Nah, ini kita lihat ada mari loker. Nah, kalau yang pertanyakan kelas 7A di mana Ustaz? Kelas 7A di sini. Ini letak kelas 7A lantai 4 sendiri ya. Sama, kelas 7 memang biasanya ditekankan untuk membuat tulisan-tulisan seperti ini. Belajar untuk menulis nama mereka dalam bahasa Arab. Ya. Mari kita lihat kelasnya. Nah, ya sepertinya kalau dalam keadaan kelas tidak beda jauh seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Ini 7A, lalu sebelah sininya 8C, ya. Nah, 8 di sini juga. Ini kalau ini kelas 9C, masing-masing kita lihat di sini di depan kelasnya ada namanya. Ya, kalau yang kelas 7 tadi kan ditulis pakai tangan, kalau di sini pakai komputer nama-nama mereka dalam bahasa Arab. Nah, di sini sebelah sini ada 8B, 9B yang di sebelah kiri saya. Lalu yang di ujung ada 8A dan di sini ada kelas 9A. Ya. Untuk ruang guru putra di mana? Nah, itu. Pintu yang di ujung ini adalah tempat ruang guru putra. Jadi ruang guru putra letaknya ada di lantai 4. Ya. Yang terbuka, mari kita lihat saja dalamnya. Mungkin agak berantakan tapi nggak apa-apa. Ini biasanya guru putra berkantor di sini. Dan kalau kalian dipanggil oleh guru putra ya mungkin biasanya ke sini seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin saya rasa cukup sekian tur sekolahnya, tur gedung SMP-nya. Kalau misalnya kalian penasaran bagaimana melihat aslinya ya sabar-sabarlah sedikit. Semoga nanti kita cepat keadaan menjadi normal, baru bisa datang ke sekolah dan kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan sekolah. Ya, dan kita bisa merasakan langsung berinteraksi dengan teman-teman kelas dan yang lain sebagainya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.